Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena berkat pemeliharaan Tuhan yang selalu menjadi bagian kita, sehingga kita masih merasakan berkat Tuhan hingga pada saat ini. Dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita ini, baik suka maupun duka, manis maupun pahit, senang maupun susah, tapi kita selalu melihat ada Tuhan yang memberikan kekuatan dan memelihara kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Amin, puji Tuhan. Pada malam hari ini saya Pendeta Muda Reza Abraham akan membagikan berkat melalui firman Tuhan melalui kitab Hosea. Kitab Hosea ditulis oleh Nabi Hosea sesuai dengan nama kitabnya, Hosea. Arti dari Hosea ini adalah keselamatan. Kita tahu bahwa Nabi itu memiliki fungsi sebagai perantara antara Tuhan dengan umat-umatnya. Dalam hal ini antara Tuhan dengan bangsa Israel. Nah, Nabi dipanggil oleh Tuhan ini untuk menyampaikan nasihat-nasihat, untuk mengajak umat-umat Tuhan yang sudah jauh dari Tuhan. Jadi fungsi Nabi seperti itu, membawa umat-umat Tuhan datang kembali kepada Tuhan, termasuk Nabi Hosea. Dan kitab Hosea ini ditulis oleh Hosea ditujukan kepada bangsa Israel bagian utara, yang ibu kotanya adalah Samaria yang terdiri dari 10 suku. Nah, salah satu ajakan dari Nabi Hosea kepada umat-umat Tuhan di Israel bagian utara kita bisa baca dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita lihat Hosea di sana mengajak bangsa Israel untuk mengenal Tuhan. Bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ini timbul pertanyaan di dalam pemikiran saya khususnya. Kenapa bangsa Israel yang notabene mereka adalah bangsa yang memiliki identitas sebagai bangsa yang mengenal Tuhan, tetapi kenapa harus diajak lagi oleh Hosea untuk mengenal Tuhan, bahkan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mereka punya identitas sebagai bangsa yang mengenal Tuhan. Hukum Tuhan ada di mereka dibandingkan dengan bangsa lain tidak punya. Mereka adalah umat pilihan. Mereka adalah bangsa yang mengenal Tuhan. Tetapi kenapa harus diajak menjadi umat yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Harusnya kan tidak perlu lagi. Harusnya yang perlu diajak adalah bangsa-bangsa lain di luar Israel. Kenapa harus diajak? Kita bisa baca itu di dalam Hosea 5 ayat 15 sebagai latar belakang kenapa Hosea mengajak bangsa Israel untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hosea pasal 5 ayat yang ke-15 saya akan baca. Aku akan pergi pulang ke tempatku, ini kata Tuhan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Jadi ternyata Tuhan bilang sendiri bahwa aku, kata Tuhan, akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah, sampai bangsa Israel ini mengaku bersalah. Jadi ada kesalahan yang mereka lakukan yang membuat akhirnya Tuhan tidak betah. Akhirnya Tuhan pergi meninggalkan mereka. Sampai akhirnya nanti Tuhan menunggu mereka mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan, sampai mereka mengaku bahwa mereka bersalah dan merindukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi, kenapa Hosea memanggil bangsa Israel untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena bangsa Israel melakukan kesalahan. Karena bangsa Israel di sana membuat Tuhan tidak betah di Israel. Karena bangsa Israel melakukan sesuatu hal yang membuat mereka kehilangan identitas sebagai bangsa yang mengenal Tuhan. Seharusnya bangsa Israel ini memiliki identitas sebagai bangsa yang mengenal Tuhan, tapi diajak kembali karena mereka melakukan kesalahan. Mereka di sana meninggalkan Tuhan yang membuat Tuhan tidak betah di sana. Akhirnya Tuhan pergi ke tempatku, kata Tuhan di sana. Mereka, bangsa Israel telah kehilangan identitas sebagai bangsa yang mengenal Tuhan. Sudah jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya Hosea dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel ini datang kembali kepada Tuhan, mengenal Tuhan kembali dengan sungguh-sungguh. Kesalahan apa sebenarnya? Jadi bangsa Israel bagian utara ini mereka ketika mengalami permasalahan di dalam bangsa mereka bukan mengandalkan Tuhan tapi justru mengandalkan bangsa lain, yaitu bangsa Asyur. Mereka
berpegang kepada bangsa Asyur, mengandalkan bangsa Asyur di sana, sampai akhirnya nanti kita tahu bahwa bangsa Asyur sendiri yang akan menjajah mereka, menawan mereka di tahun 722 sebelum Masehi. Jadi mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam situasi yang sulit. Mereka tidak pernah menghadirkan Tuhan di sana. Itulah sebabnya mereka melakukan kesalahan yang seharusnya mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai identitas mereka, tapi justru mereka mengandalkan bangsa lain, mengandalkan orang lain, dan mereka telah kehilangan identitas. Telah terjadi krisis identitas di Israel pada saat itu. Itulah yang membuat Hosea pada saat itu dipanggil oleh Tuhan untuk memanggil bangsa Israel datang kembali kepada Tuhan dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini bahaya sekali ya saudara. Ketika dalam kehidupan kita mengandalkan gantinya Tuhan, mengandalkan yang lain, entah itu mengandalkan uang kita, mengandalkan jabatan kita, mengandalkan kekuatan kita, kekuasaan kita, ini bahaya. Karena ketika kita mengandalkan hal-hal itu, maka Tuhan akan bilang, aku akan pergi ke tempatku. Tuhan gak betah. Jadi yang harus diandalkan dalam keadaan apapun adalah Tuhan. Harusnya begitu. Bukan uang, bukan harta, bukan kekuasaan, bukan kekuatan kita, tapi mengandalkan Tuhan. Itulah yang membuat bangsa Israel kehilangan identitas mereka sebagai bangsa yang mengenal Tuhan. Makanya Hosea memanggil mereka. Nah, yang menarik, kalau kita lihat lagi di Hosea pasal 6 ayat 3, ketika Hosea memanggil bangsa Israel untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada dua janji yang diberikan oleh Hosea kepada bangsa Israel kalau mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa janjinya? Hosea 6 ayat 3 tadi mengatakan, kalau mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ia yaitu Tuhan pasti akan muncul seperti fajar. Jadi Tuhan akan muncul di tengah-tengah bangsa Israel seperti fajar. Apa itu fajar, saudara? Fajar adalah matahari. Jadi kalau bangsa Israel itu mengenal Tuhan, Tuhan akan muncul seperti matahari. Jadi Tuhan ini diilustrasikan, diumpamakan seperti matahari. Nah, maka kita melihat apa itu fungsi matahari. Matahari ini sangat diperlukan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau tidak ada matahari, tidak ada kehidupan. Ya, jelas saja. Karena matahari ini memberikan kehangatan. Kalau tidak, maka akan dingin terus. Seperti planet-planet yang lain di luar bumi ya, Pluto, nggak ada matahari, dingin. Kemudian dengan adanya matahari ada makanan. Karena yang namanya proses pemasakan makanan dari tumbuhan itu kan juga membutuhkan yang namanya matahari. Seperti itu. Jadi matahari sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Juga seperti misalnya mengeringkan pakaian itu perlu, kalau enggak basah terus pakaiannya. Ketika dicuci, dijemur, enggak ada matahari kan basah begitu. Nah, satu hal lagi saudara-saudara, bahwa saya ingat bahwa matahari ini juga merupakan satu bentuk keindahan yang bisa dinikmati. Saya ini lahir di Cilacap, di kota Cilacap ya, di Jawa Tengah. Dan dulu waktu saya masih tinggal di Cilacap, karena dulu waktu masih sekolah, setiap minggu pagi saya dengan teman-teman saya pasti pergi ke pantai di Cilacap. Itu ada satu pantai namanya Teluk Penyu, dan itu langsung menghadap ke timur. Jadi kami pergi ke pantai itu untuk melihat matahari terbit. Nah, kami pergi sebelum matahari terbit. Nanti pada waktu matahari terbit itu bagus sekali ya, langsung mengarah ke timur. Mataharinya itu membuat keindahan. Yang tadinya pantai itu gelap, kemudian ketika matahari itu mulai terbit muncul, maka pantai itu sudah mulai terlihat keindahannya dengan adanya Pulau Nusa Kambangan di kota Cilacap ya, di sana. Maka dengan adanya matahari, yang gelap menjadi terang, yang tidak indah menjadi kelihatan indah karena adanya matahari di sana. Jadi matahari itu sangat penting dalam kehidupan. Nah, sekarang ketika Hosea memanggil bangsa Israel untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan muncul seperti matahari. Maka kita bisa terapkan apa maksudnya di sana. Maka Tuhan akan muncul seperti matahari, akan menerangi kehidupan bangsa Israel yang gelap menjadi terang. Kehidupan bangsa Israel yang tidak indah akan menjadi indah dengan adanya Tuhan muncul seperti matahari. Dan bangsa Israel akan mengalami kehidupan yang baik karena adanya matahari. Jadi dalam kehidupan bangsa Israel, kalau mereka mengenal Tuhan, maka mereka akan hidup lebih baik. Mereka akan mengalami terang di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka akan mengalami keindahan di dalam perjalanan hidup mereka.
muncul seperti fajar. Itulah Tuhan kalau mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita yang gelap, penuh dengan persoalan kehidupan, penuh dengan masalah, penuh dengan dosa, Tuhan muncul, Tuhan akan menerangi kehidupan kita. Yang tadinya ada masalah, karena ada Tuhan di sana, kita akan diterangi. Yang tadinya ada dosa, karena ada Tuhan, kita akan hidup kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang tadinya hidup kita tidak indah, oleh karena persoalan-persoalan hidup, masalah-masalah yang kita hadapi, dengan adanya Tuhan muncul seperti matahari, maka Tuhan akan memberikan keindahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup kita menjadi indah, hadirkan Tuhan, biarkan dia muncul seperti fajar. Bagaimana caranya? Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu janji yang pertama yang diberikan Hosea kepada bangsa Israel kalau mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, termasuk untuk kita saat ini. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita akan lebih baik, akan penuh dengan keindahan, akan diterangi oleh Tuhan. Kemudian janji yang kedua, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi yang kedua, Tuhan akan datang seperti hujan yang mengairi bumi. Saudara-saudara, negara kita Indonesia ini memiliki dua musim ya. Yang pertama adalah musim kemarau, yang kedua adalah musim penghujan. Jadi 6 bulan pertama itu musim kemarau, biarpun kemarau ya tetap ada hujannya, tapi yang mendominasi adalah kemarau. Kemudian 6 bulan berikutnya adalah musim penghujan. Tidak seterusnya hujan terus, ada kemaraunya juga, tapi yang mendominasi adalah musim penghujan. Nah, kita bisa rasakan ketika 6 bulan musim kemarau, rasanya panas sekali, bukan? Rasanya tidak enak ya, tidak sejuk, aduh panas, karena sedang musim kemarau. Tapi ketika memasuki musim peralihan, dari kemarau masuk ke musim penghujan, yang tadinya panas karena hujan turun, kemudian menjadi sejuk kembali, menjadi dingin, tidak panas lagi, karena hujan turun, disegarkan, tanahnya juga jadi basah, jadi dingin, jadi enak, sejuk, dan lain sebagainya di sana. Kenapa? Karena hujan. Kita bumi membutuhkan air. Nah, ketika Tuhan dikenali dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu akan datang seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kehidupan bangsa Israel yang kering, yang seperti musim kemarau, kalau Tuhan datang, Tuhan akan mengairi kehidupan mereka. Kering kemarau itu karena ada persoalan, permasalahan tadi dalam kehidupan yang sering dihadapi. Tapi ketika Tuhan hadir, maka dia akan mengairi kehidupan yang menyejukkan kehidupan. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita yang kering, kehidupan kita yang seperti kemarau, panas, oleh karena masalah-masalah kehidupan, maka Tuhan akan hadir seperti hujan yang mengairi kehidupan kita sehingga kita menjadi sejuk kembali. Yang membuat kita sejuk, membuat kita segar itu karena Tuhan hadir seperti hujan. Bagaimana caranya? Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya janji ini yang diberikan kepada bangsa Israel kalau mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal pasti akan sayang. Begitu. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, artinya kita bukan hanya tahu siapa itu Tuhan. Oh, Tuhan itu adalah pencipta. Oh, Tuhan itu adalah penebus. Oh, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, maha esa, maha besar. Bukan hanya kita tahu namanya, tapi kita mengenal berarti kita menyelami. Kenal berarti kita bersahabat, kita bergaul. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh artinya adalah kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar tahu nama, kita punya hubungan tiap hari. Kalau kita kenal dengan sahabat kita kenal dengan keluarga kita, karena tiap hari kita kan ketemu tuh. Tiap hari kita komunikasi, tiap hari kita ngobrol dengan teman, sahabat, istri, anak-anak. Setiap hari kita kumpul. Ya karena kita kenal dekat. Kalau kita kenal dekat dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh di sana, berarti kita tidak jauh-jauh. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan setiap hari, hubungan dekat. Bagaimana caranya hubungan dekat dengan Tuhan? Komunikasi dengan Tuhan. Ya, kita tahu saat ini kita tidak bisa langsung melihat Tuhan. Tapi komunikasi kita dengan Tuhan itu adalah melalui doa kita. Benar? Setiap hari kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan dengan berdoa. Itu sangat penting dalam hidup. Maka setiap hari melalui doa kita berkomunikasi dengan Tuhan di sana. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar doa,
tapi melalui firman Tuhan. Karena kita tidak bisa langsung mendengarkan Tuhan berbicara dengan kita tanpa kita membaca firman-Nya. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah ucapan-ucapan Tuhan yang tertulis, yang kita bisa baca, kita bisa nikmati. Itulah sebabnya, maka berdoa, membaca firman itu penting karena menunjukkan bahwa kita ini mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Membaca firman-Nya, Tuhan berbicara dengan kita, Tuhan berkomunikasi dengan kita, kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah bentuk di mana kita mengenal Tuhan. Dengan cara apa lagi? Beribadah. Karena melalui ibadah kita berdoa, melalui ibadah kita belajar firman-Nya, melalui ibadah kita memuji Tuhan. Itulah tanda di mana kita memiliki hubungan dengan Tuhan setiap hari. Maka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh ditunjukkan dengan berdoa, membaca firman, belajar firman-Nya, dan beribadah. Satu hal yang penting saya baca di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Mari kita buka Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Pada waktu itu dikatakan kepada bangsa Israel, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ketika Hosea menyampaikan ini kepada bangsa Israel pada saat itu, bahwa Tuhan lebih menyukai kasih setia dibandingkan korban sembelihan, menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Korban sembelihan dan korban bakaran ini adalah bentuk ibadah pada waktu itu di Perjanjian Lama. Apakah Tuhan tidak menyukai yang namanya korban sembelihan atau korban bakaran dalam arti ibadah bangsa Israel? Tuhan suka. Tapi ketika Tuhan mengatakan bahwa menyukai kasih setia, menyukai pengenalan akan Allah, itu artinya adalah yang namanya ibadah itu dari hati. Ada banyak orang yang pada saat itu mempersembahkan korban tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ya, hanya sekedar ibadah formalitas. Nah, hubungan pribadi dengan Tuhan itu harus dimulai dari hati. Itu yang Tuhan mau. Maka hubungan pribadi dengan Tuhan dimulai dari hati. Ketika kita berdoa, itu bukan karena terpaksa, tapi karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan dari hati yang paling dalam. Ketika kita baca firman, ketika kita merenungkan firman-Nya, ketika kita ibadah, Tuhan mau semua yang kita lakukan itu datang dari hati. Bukan hanya sekedar formalitas kita datang, yang penting ke gereja, yang penting ibadah, yang penting berdoa. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini, sebagaimana panggilan Hosea kepada bangsa Israel pada saat itu, marilah kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Panggilan itu juga berlaku bagi kita. Kita diajak untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Melalui doa kita setiap hari, melalui membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya setiap hari, melalui ibadah kepada Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan itulah bentuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa, semua itu dilakukan bukan karena terpaksa, tapi dari hati kita yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita, kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.